terlihat Butsuma tengah berjaga di perbatasan. Lalu datang seseorang menghampirinya. Kau tidak harus setiap hari datang ke sini, Hikaru. Nampak seorang wanita cantik berambut putih. Hikaru terlihat marah. Kalau tidak suka dengan makanan yang aku buat, aku akan membuangnya. Dia lalu berjalan pergi sambil bergumam. Dasar laki-laki tidak tahu diri, seenaknya saja. Sama sekali tidak bisa menghargai wanita. Dengan lembut, Butsuma berkata, "Bukan begitu. Kau bisa terluka. Kita tidak tahu kapan musuh akan datang." Hikaru sempat terdiam. Jika musuh menemukan tempat ini, dalam sekejap tempat ini akan menjadi medan pertempuran. Jangan remehkan aku. Aku sama sekali tidak menurunkan kewaspadaanku. Aku siap melawan Uchiha kapan saja. Lalu, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik mendatangi mereka. Butsuma dan Hikaru terlihat waspada. "Siapa kau?" Namaku Ayashi. Aku dikirim dari markas Senju di wilayah utara untuk mengirim informasi dan menambah jumlah pasukan. Markas utara ya? Baiklah. Tapi sebelum kau bawa ke tempat persembunyian, kita harus menuju pemeriksaan. Aku mengerti. Beberapa saat kemudian, di bagian pemeriksaan. Aku sudah membaca semua informasi dalam otaknya. Dia memang berasal dari klan Senju markas utara. Ayashi dikirim ke sini untuk memberi informasi musuh dan juga menambah jumlah pasukan kita. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku akan membawamu masuk ke dalam persembunyian. Terima kasih. Mohon bantuannya. Hikaru terlihat tidak senang. Lalu Butsuma membentuk segel tangan. "Kekai, terbukalah!" Lalu sebuah penghalang yang melindungi persembunyian terbuka. Ayashi melihat itu dengan kagum. Ini Kekai yang menjaga persembunyian ya? Jika ada yang masuk tanpa izin, bagian penjaga akan menyadari dan menangkap penyusup. Benar, hanya penjaga yang mengetahui kode rahasia untuk masuk ke dalam. Luar biasa. Hikaru melihat Ayashi dengan curiga. Beberapa waktu kemudian, di suatu tempat, klan Senju mengadakan rapat untuk perang. Saat ini, klan kita masih sedikit unggul. Dengan memiliki markas yang banyak, kita memecah kelompok dengan menyebar ke segala penjuru. Dengan begitu, kita mendapat informasi dan jangkauan yang luas. Seperti Ayashi yang datang dari persembunyian Senju wilayah utara. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa bergerak dan berpindah dengan cepat. Dengan strategi seperti ini, kita bisa terus melakukan serangan mendadak dari arah yang tidak diduga oleh musuh. Terutama klan Uchiha. Ayashi, katakan apa informasi dari wilayah utara? Uchiha memang cukup kuat, tapi dengan strategi ini membuat mereka sedikit kebingungan. Itu yang membuat kita lebih unggul dari mereka. Kita selalu menyerang saat mereka lengah. Baiklah, persiapkan diri kalian. Besok kita akan menyerang Uchiha. Beberapa saat kemudian, Hikaru berjalan bersama Butsuma. Aku curiga pada wanita itu. Maksudmu, Ayashi? Kenapa kau berpikir begitu? Entahlah, coba firasatku. Pak Yamanaka Shiba sudah memeriksanya. Dia tidak pernah meleset membaca pikiran orang kan? Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hikaru hanya terdiam.
Ngomong-ngomong, dia lumayan cantik juga ya. Hikaru terlihat kesal, lalu dia memukul Butsuma. Aduh. Kau ini. Kenapa denganmu, Hikaru? Hikaru berjalan meninggalkan Butsuma. Dasar laki-laki bodoh. Keesokan harinya, pertarungan Uchiha dan Senju terjadi. Perseteruan mereka terus berlanjut. Terlihat Uchiha Tajima kelelahan. Banyak klan Uchiha yang kewalahan. Mereka memang tidak terlalu kuat, tapi jumlah pasukan dan stamina mereka sangat banyak. Kita mundur! Setelah beberapa waktu, pertarungan pun berakhir. Dan Senju lebih unggul dalam pertempuran itu. Ayashi dan Butsuma terlihat bertarung bersama melawan klan Uchiha. Kau cukup hebat ya. Tidak, kaulah yang sangat kuat, Butsuma. Mereka berdua tersenyum. Namun terlihat Hikaru tidak suka melihat mereka berdua. Di persembunyian klan Uchiha. Senju memang ahli dalam membagi pasukan. Jika kita mengetahui di mana saja markas mereka, kita bisa menghabisi mereka sekaligus. Karena itu, dengan informasi yang akan dibawa mata-mata kita, Uchiha akan membalik keadaan. Kekalahan ini adalah awal dari kemenangan kita. Kita hanya harus menunggu saat untuk menjemputnya. Beberapa bulan kemudian, di rumah Butsuma, Ayashi mengerang kesakitan. Sayang, aku rasa bayinya akan lahir. Hah? Apa? Tenangkan dirimu, Ayashi. Aku akan mencari bantuan. Lalu Butsuma pergi. Ayashi berteriak kesakitan. Akhirnya, lahirlah seorang bayi. Terlihat bayi Hashirama yang sangat sehat. Ayashi perlahan membuka matanya. Dan terlihatlah mata Sharingan. Scene di markas Uchiha. Tuan Tajima, aku merasakan cakra Ayashi aktif kembali. Oh, begitu ya? Ya, Ayashi sudah mengaktifkan Sharingannya. Kalau begitu, genjutsu yang aku tanamkan padanya pun pasti sudah terlepas. Tajima sempat terdiam. Dengan mata ini, aku sudah melihat semua yang dia dapatkan. Koordinasi, kode kekainya. Ayo, kita serang semua persembunyian Senju. Baik. Scene beralih di sebuah hutan. Terlihat ada seorang wanita berambut putih sedang berjaga dengan adik laki-lakinya. Kak, kau masih kesal ya? Sudahlah, ikhlaskan saja kak. Apalagi saat ini Ayashi sudah mengandung anak Butsuma. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Hikaru hanya terdiam. Apa kau sampai sebegitunya ya menyukai Butsuma? Tentu saja. Wanita mana yang tidak menyukai laki-laki itu? Butsuma adalah prajurit Senju yang terpilih menjadi komandan di klan kita. Dia sudah membuktikan diri, melindungi klan, dan berhasil mengalahkan musuh yang banyak, terutama klan Uchiha. Ya, kau benar juga sih. Dia memang hebat. Tapi bodohnya, dia malah memilih wanita lemah itu. Dia tidak cocok mendampingi Butsuma. Terbukti selama Butsuma menikah dengan dia,
Kemampuannya memburuk. Dasar laki-laki bodoh. Wanita yang ditinggal menikah memang sensitif ya. Apa katamu? Hikaru marah dan menyerang adiknya itu. Namun adiknya berhasil menghindar. Kau memang pemarah ya? Pantas saja Butsuma lebih memilih Ayashi. Tiba-tiba muncul beberapa orang Uchiha. Hikaru tersentak kaget. Lari Musashi! Mereka! Uchiha! Namun adik Hikaru terbunuh oleh mereka. Musashi! Katakan, di mana Ayashi? Hikaru terlihat sangat marah. Untuk apa kau mencari Ayashi? Kami hanya ingin menjemputnya kembali. Menjemputnya? Jadi, Ayashi adalah mata-mata Uchiha. Ternyata tidak salah aku selalu membenci kalian. Dasar orang-orang licik. Hikaru merapal jurus. Suiton, Namino, Uzumaki. Hikaru mengeluarkan jurus pamungkas yang luar biasa. Akhirnya orang Uchiha itu terkapar. Lalu Hikaru pergi. Sialan kau Ayashi. Terlihat Butsuma berlari, lalu dia bertemu Hikaru. Hikaru! Uchiha telah menemukan persembunyian kita. Apa? Di mana Ayashi? Ayashi akan melahirkan. Cepat tolong dia, Hikaru. Aku akan menghentikan para penyusup ini. Kebetulan sekali. Aku memang sangat ingin menemui Ayashi. Lalu Hikaru pergi. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang Butsuma dari belakang. Butsuma terkapar lemah. Bagaimana kalian bisa mengetahui kode untuk masuk ke dalam Kekai? Dari awal hingga akhir nanti, Uchiha memang selangkah di depan dari Senju. Kembali pada Hikaru. Hikaru telah menemui Ayashi. Hikaru, aku titipkan anak ini. Tolong jaga dia. Apa karena kau sudah tahu kalau akan aku habisi? Dasar penyusup kurang ajar. Aku tidak punya waktu banyak. Aku benar-benar meminta tolong kepadamu, Hikaru. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi semudah itu? Ayashi terdiam. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau sudah membohongi klanku. Dan lagi, kau membohongi Butsuma. Aku merelakan dia untukmu. Tapi kau mengkhianatinya. Dia benar-benar mencintaimu. Aku tidak berbohong. Itu perasaanku yang sebenarnya. Aku memang mencintai Butsuma. Anak ini adalah buktinya. Omong kosong. Perkataan mata-mata sepertimu memangnya bisa dipercaya? Ayashi terdiam. Memang sejak awal aku adalah mata-mata. Tapi dengan kemampuan mata Tajima, aku menjadi mata-mata yang sempurna. Kekuatan mata Tajima adalah memanipulasi pikiran. Dia menanamkan genjutsu dalam ingatanku. Jika aku adalah orang Senju, kekuatan genjutsu ini akan menyingkirkan segala ingatanku sebelumnya. Bahkan aku sendiri tidak menyadari jika ada dalam pengaruh genjutsu. Jadi karena itu, Yamanaka yang memiliki kemampuan membaca pikiran menyatakan kau memang orang Senju. Benar. Saat itu, aku benar-benar menganggap diriku adalah klan Senju.
dan berada di pihak kalian. Hikaru hanya terdiam. Namun saat saringanku aktif, ingatanku yang dulu telah kembali. Ayashi menutup matanya. Lalu dia membuka matanya dan terlihat Mangenkyo Sharingan muncul. Hikaru yang terkena jurus mata itu ambruk, tak sadarkan diri. Aku mohon padamu Hikaru, tolong jaga Hashirama. Seenaknya memerintahku, dasar wanita Uchiha kurang ajar. Kembali pada pertarungan Butsuma melawan Tajima. Butsuma sudah tidak sadarkan diri. Hah, kenapa kau menjadi selemah ini, Butsuma? Sepertinya konsentrasimu sedang terbagi ya. Tajima berniat menghabisi Butsuma. Namun tiba-tiba Ayashi datang menolongnya dan menghentikan serangan Tajima. Hentikan! Tajima terlihat tidak mengerti. Aku sudah memiliki semua informasi tentang Senju dan semua tempat persembunyiannya. Sebelum mereka menyadari, lebih baik sekarang kita menuju persembunyian Senju yang lainnya. Untuk mengalahkan Senju, kita harus menghancurkan mereka sekaligus, kan? Tajima sempat terdiam. Kau benar. Aku rasa sebentar lagi dia juga akan mati. Ayo pergi! Ayashi melihat Butsuma yang sudah tak sadarkan diri. Ayashi meneteskan air mata. Lalu Ayashi pergi meninggalkannya. Beberapa waktu berlalu. Terlihat ada dua orang sedang mengobrol. Apa kau sudah dengar soal anak ajaib? Anak ajaib? Iya, kabarnya anak itu baru umur 2 tahun. Suatu hari, anak itu tidak sengaja memegang pedang ayahnya dan terluka. Lalu darah bercucuran dari tangannya. Tapi, hanya hitungan detik luka itu menutup dan hilang. Yang benar? Itu kemampuan regenerasi. Tapi apa cerita itu sungguhan? Entahlah, mungkin cuma rumor. Terlihat Butsuma dan Hikaru duduk bersama. Terlihat Hikaru menggendong bayi berambut putih. Kabar soal anak ajaib langsung cepat menyebar ya. Entah apa yang terjadi dengan tubuh Hashirama. Hikaru terdiam. Dia berkata dalam hati. Jadi, inikah hasil percampuran darah Uchiha dan Senju? Dua klan yang dikenal paling kuat di antara yang lainnya. Aku pernah mendengar rumor jika Senju dan Uchiha adalah keturunan jauh dari Rikudo Sennin. Jika rumor itu benar, mungkin kekuatan Rikudo mengalir dalam tubuh Hashirama. Hikaru, hei Hikaru, apa kau dengar? Hikaru sedikit kaget. Aku juga tidak tahu. Era perang masih terus terjadi. Terlihat Hikaru dan Butsuma berdiri bersama Hashimara dan 3 adiknya, yaitu Tobirama, Itama, dan Kawarama yang bersiap untuk berangkat ke medan perang. Sebagai seorang prajurit, angkat kepala dan busungkan dada kalian. Bertarunglah dengan selalu mengingat saudara dan keluarga yang telah dihabisi oleh musuh. Hashirama terlihat tidak suka. Ayah, akulah yang memiliki stamina dan kekebalan tubuh yang bagus. Bisakah aku saja yang maju ke medan perang? Biarkan Tobirama, Itama, dan Kawarama tinggal di sini. Butsuma terdiam. Tidak, kita semua harus maju untuk memaksimalkan kekuatan pasukan. Tapi mereka masih anak kecil. Bahkan Kawarama belum mampu melempar shuriken. Kita maju bukan dengan kekuatan, tapi dengan tekad untuk balas dendam. Selama kalian punya dendam,
Itu sudah cukup untuk berdiri di medan perang. Hashirama hanya terdiam dan terlihat sedih. Tenanglah kak, demi klan, aku tidak takut mati. Aku akan melindungi kalian. Di medan perang, mereka bertarung dengan banyak musuh. Lalu ada musuh yang akan menyerang Kawarama. Lalu Hashirama melindunginya. Punggungnya tertebas pedang. Kakak! Namun, terlihat luka Hashirama dengan cepat menghilang. Hikaru melihatnya. Kekuatan regenerasi semakin cepat. Hashirama melihat musuh mendekati Hikaru. Ibu, awas! Lalu Hikaru tertangkap dan dia disekap. Hei, bocah rambut coklat. Kalau kau mau perempuan ini bebas, cepat habisi anak itu. Siap. Dia mengincar Hashirama. Kawarama tidak bisa bergerak. Hashirama, selalu ingat siapa dirimu. Jika kau adalah Hashirama dari klan Senju, hiduplah untuk melindungi adik-adikmu. Hikaru lalu melakukan ledakan besar bersama musuh. Ibu! Beberapa waktu telah berlalu. Hikaru, Itama, dan Kawarama telah gugur dalam perang. Terlihat Butsuma, Tobirama, dan Hashirama berdiri di sebuah makam. Hashirama terlihat sedih. Hashirama, kau mengatakan jika sistem shinobi yang seperti ini adalah kesalahan dan ingin merubahnya dengan mewujudkan perdamaian, kan? Tapi, lihatlah kenyataannya sekarang. Adikmu hanya tinggal Tobirama. Semuanya telah terbunuh. Apa orang lemah sepertimu masih pantas berbicara omong kosong tentang kedamaian? Hashirama hanya terdiam. Lalu dengan pelan dia berkata, Aku tidak akan membiarkan adikku mati lagi. Aku akan melindungi Tobirama. Kalau begitu, lupakan tentang perdamaian. Lupakan juga soal teman Uchihamu itu. Jadilah ujung tombak klan Senju. Saat ini yang terpenting adalah menjadi kuat untuk bisa melindungi keluargamu. Butsuma lalu berjalan. Ayah, aku ingin menjadi lebih kuat. Butsuma diam mendengarkan. Besok ayah mendapat misi pergi ke klan Uzumaki untuk mengantar pasukan yang terluka. Kalau kau mau, kau bisa ikut. Di sana, kau mungkin akan mendapatkan kekuatan untuk memaksimalkan kekuatan. Klan Uzumaki? Ada banyak alasan kenapa jumlah pasukan klan kita selalu melebihi Uchiha. Karena saat pertempuran berakhir, tubuh pasukan kita yang terluka akan dibawa ke klan Uzumaki untuk diobati. Mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Kenapa mereka mau membantu Senju? Karena klan Uzumaki dan klan Senju masih kerabat jauh. Keesokan harinya Hashirama dan Butsuma sampai di persembunyian klan Uzumaki. Tempat itu bernama Uzushio-gakure. Orang-orang klan Senju terlihat sedang diobati oleh klan Uzumaki. Luar biasa. Daya kehidupan dalam tubuh kalian begitu kuat. Hanya dengan menyerap cakra kalian, orang yang terluka bisa sembuh dengan cepat. Sejak awal, tubuh kami memang diberkahi kekuatan fisik yang kuat.
Ditambah dengan energi kehidupan dari pohon itu, kami bisa memaksimalkan kekuatan dan menampung cakra yang banyak. Pohon? Lalu terlihat seorang anak perempuan datang. Ibu, aku akan pergi ke akar pohon. Iya, berhati-hatilah. Hashirama mengikuti anak itu. Lalu dia bertemu beberapa anak yang berdiri di sebuah akar besar. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang menyerap energi. Hashirama terlihat tidak mengerti. Wah, kau juga memiliki cakra yang luar biasa. Ah, kau bisa merasakannya ya? Energi apa ini? Kau lihat pohon besar di sana? Kami menyerap energi dari pohon itu. Pohon itu memiliki energi yang sangat besar. Konon, itu adalah pohon yang sudah ada sejak ratusan tahun. Namun, pohon itu adalah sebuah bencana. Dia menyerap seluruh cakra kehidupan yang disentuhnya. Bahkan, banyak manusia yang ada di sekelilingnya mati mengenaskan. Itu mengerikan sekali. Tapi akhirnya, tetua klan Uzumaki menemukan pohon itu, lalu menghentikannya. Bagaimana caranya? Bukankah yang terkena akan mati? Tidak seperti manusia biasa, kami klan Uzumaki dianugerahi tubuh yang kuat. Jadi pohon itu tidak mudah menyerang cakra kami. Justru, kami yang berbalik menyerap cakra pohon itu, karena kami bisa mengendalikan energinya. Lalu tetua memutuskan untuk menjadikan pohon ini tempat persembunyian klan Uzumaki. Kita di sini untuk menjaga dan terus menyerap energi pohon itu, agar dia melemah dan tidak kembali menimbulkan bencana. Jadi kalian menyerap energi pohon ini setiap hari? Benar, karena itulah kami orang-orang Uzumaki yang memiliki cakra daya tahan tubuh kuat dan juga berumur panjang. Wah, hebat! Pantas kalian memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Aku akan mencoba. Tunggu, kau bisa mati tahu. Hashirama hanya tersenyum. Aku memang bukan klan Uzumaki, tapi aku juga memiliki tubuh yang kuat loh. Hashirama meletakkan tangannya di akar pohon yang besar itu. Wah, sepertinya kau memang bukan manusia biasa. Luar biasa. Pohon ini memang memiliki energi yang sangat besar. Tapi sudah cukup. Meski tubuh kita kuat, ada larangan untuk tidak menyerap cakra pohon ini terlalu banyak. Hah? Kenapa? Karena menyerap energi terlalu banyak, di tubuh tetua muncul akar pohon berukuran kecil yang membuatnya sulit bergerak. Jadi meski kalian bisa mengatasi bencana pohon ini, tetap akan ada risikonya. Benar, sejak awal, sepertinya pohon ini memang kutukan bagi umat manusia. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan besar. Hei kau, apa yang kau lakukan? Jangan main-main, ini pohon suci tahu. Tidak, itu bukan aku. Lalu terlihat sosok manusia yang terbang di udara. Sosok yang mengerikan. Sudah waktunya kita panen. Tiba-tiba terjadi ledakan besar. Lalu terlihat sosok manusia yang terbang di udara. Sosok yang mengerikan. Sudah waktunya kita panen. Orang-orang Uzumaki yang di sana kebingungan melihatnya. Apa itu? Ayo sembunyi! Hashirama menarik tangan Mito. Keparat, ada apa dengan pohon ini? Kenapa energi di dalamnya tinggal sedikit? Kalau seperti ini, kita tidak bisa menghasilkan buah cakra. Sepertinya energi Shinju telah diserap. Aku merasakan energi pohon suci berada di dalam tubuh mereka. Rai melihat orang-orang Uzumaki yang menyerap energi Shinju. Jadi,
Ulah makhluk-makhluk rendahan itu. Kurang ngajar. Tuan Rai, pertama, kita harus pulihkan pohon Shinju terlebih dahulu. Karena energi Shinju berada di dalam tubuh manusia-manusia itu. Kita hanya tinggal mengambilnya kembali. Ya, kita harus segera memanen buah cakra. Jangan sampai kegagalan Kaguya dan Ishiki terulang kembali. Baik, Tuan Rai. Orang bernama Yui itu menggerakkan pohon Shinju. Akar Shinju bergerak menuju orang-orang. Lalu pohon itu menyerap energi orang-orang hingga tubuhnya kering. Ini belum cukup. Cari semua yang telah menyerap energi Shinju. Baik. Hashirama dan Mito masih sembunyi. Mito terlihat sangat ketakutan. Makhluk apa mereka itu? Lalu Rai dan Yui menggerakkan akar pohon itu ke semua orang-orang Uzumaki dan menyerap semua energinya. Banyak orang yang tewas dengan tubuh kering. Terlihat beberapa orang melawan akar itu dan menghancurkannya. Sepertinya Shinju mengamuk kembali. Semuanya menjauh. Jangan sampai terkena akar ini. Terlihat orang bernama Rai itu cukup puas. Aku rasa ini sudah cukup. Yui, sekarang kau bisa kupersembahkan untuk Shinju. Baik, Tuan Rai. Lalu orang bernama Yui masuk ke dalam pohon itu. Akhirnya pohon Shinju pulih kembali. Hashirama melihat sekeliling. Banyak manusia mati kering, termasuk ayahnya. Ayah! Lalu Hashirama melihat orang terbang itu. Kurang ngajar kalian! Rai melihat Hashimara yang menantangnya. Ternyata masih ada yang tersisa. Akar pohon datang menghampiri Hashirama dan Mito. Mito juga terbaring lemas dan sekarat. Mito! Akar pohon menuju Hashirama, lalu dia menangkapnya. Hashirama sangat marah, lalu dia meletakkan tangannya di akar pohon. Rai sangat kaget. Apa? Dia justru menyerap energi Shinju? Pohon Shinju terlihat menjadi kering. Rai menatap dengan tidak percaya. Energi Shinju benar-benar sudah kosong. Manusia itu, dia bisa menyerap semua energi Shinju. Lalu dengan cepat Hashirama mengeluarkan jurus pohon dari dalam dirinya. Pohon itu mengikat Rai. Muncul pohon raksasa. Rai tidak bisa bergerak. Lalu Hashirama mengeluarkan jurus api dan membakar pohon itu. Rai pun mati. Hashirama mendekati Mito yang sekarat. Dia menempelkan tangan di dahi Mito. Hei, kau tidak apa-apa? Mito membuka matanya, namun ada yang aneh. Mereka yang telah mengalahkan dewa sudah bukan lagi seorang manusia biasa. Hashirama kaget mendengar itu. Hei, ada apa denganmu? Kau pikir aku sudah mati? Kami klan Otsutsuki memiliki kemampuan untuk menanamkan karma. Dengan berpindah tubuh, kita tidak akan bisa mati. Sebentar lagi, aku akan bangkit dengan tubuh anak ini. Terlihat di dahi Mito muncul tanda berbentuk kristal. Hashirama terlihat marah. Dia lalu merapal jurus.
Aku tidak tahu kalian makhluk apa dan berasal dari mana. Hanya saja, aku tidak akan membiarkanmu bertindak seenaknya. Kembalikan dia. Dia ini manusia seperti apa? Dia bisa mengendalikan energi Shinju sampai seperti ini. Memang hanya tipis, tapi aku merasakan ada darah Otsutsuki di dalam tubuhnya. Mungkin sel dari keturunan Kaguya ada di dalam anak itu. Dengan jurus itu, Hashirama memukul perut Mito dengan keras. Lalu Rai terpental keluar dari tubuh Mito. Tanda di dahi Mito yang berwarna hitam berubah menjadi ungu. Setelah Hashirama berhasil mengalahkannya, dia pun ambruk tak sadarkan diri. Di suatu tempat, Rai dan Yui juga gagal? Dasar tidak berguna. Kalau begitu, untuk proyek selanjutnya, aku akan mengirim Momoshiki dan Kinshiki. di suatu tempat, terlihat Hashirama dan Tobirama sedang berbincang. Ini benar-benar kemampuan yang sangat langka. Mungkin hanya kau satu-satunya manusia di dunia ini yang memilikinya. Hashirama hanya terdiam. Aku sudah membaca semua teknik dasar ninjutsu, juga 1000 jurus dari seluruh dunia. Tapi tidak ada keterangan apapun tentang elemen kayu. Bahkan semua kombinasi jutsu tidak ada yang menghasilkan Mokuton. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Hashirama terdiam, lalu menjawab. Terakhir yang aku ingat hanyalah ketika aku melihat ayah yang sudah tak bernyawa. Tobirama sempat terdiam. Aku juga sudah menginterogasi semua orang Uzumaki yang selamat. Tapi tidak ada satupun yang mereka ingat tentang apa yang telah terjadi. Seakan ingatan mereka telah dihilangkan. Hashirama hanya terdiam. Untuk sementara, kita sembunyikan dulu kemampuan Mokutonmu. Itu bisa menjadi senjata rahasia untuk mengejutkan Uchiha. Lalu Tobirama pergi. Namun Hashirama memanggilnya. Tobirama! Tobirama sempat terdiam. Dengan kemampuan ini, aku sudah merasa menjadi semakin kuat. Ada hal yang ingin aku lakukan dengan kekuatan besar ini. Apa kakak berniat mengakhiri perang dan menghancurkan semua Uchiha sampai tak tersisa? Memang aku berniat mengakhiri perang, tapi bukan dengan ide mengerikan seperti itu. Dasar. Tobirama sempat terdiam. Karena ayah sudah tidak ada, sekarang kakak adalah pemimpin klan. Kita semua berdiri di atas keputusanmu. Iya, aku tahu. Aku tidak akan melupakan amanah yang dititipkan ayah dan ibu. Aku tetap akan bergerak sesuai dengan keinginan klan. Jadi apa rencanamu? Kau pernah dengar tentang monster yang tersebar di seluruh dunia? Maksudmu Biju? Benar. Aku ingin mengumpulkan dan menangkap mereka semua. Selain untuk menyingkirkan ancaman terhadap manusia, aku ingin menggunakan monster-monster itu untuk bernegosiasi dengan petinggi negara. Negosiasi? Detailnya akan aku jelaskan nanti. Selama aku pergi, aku serahkan klan dan perselisihan dengan Uchiha padamu. Jika aku berhasil mengumpulkan ke-9 Biju, kita ajak Uchiha untuk gencatan senjata. Lalu kita bicarakan rencana ini bersama-sama. Madara pasti akan menyetujuinya. Tobirama sempat terdiam. Terserah kakak saja. Meski aku larang, kau akan tetap melakukannya kan? Tentu saja.
Lalu datang Mito Uzumaki. Tobirama melihat Mito. Kau punya rencana seperti itu cuma untuk bisa jalan-jalan dengan pacarmu ya? Hah? Dia bukan pacarku kok. Klan Uzumaki memiliki kemampuan Finjutsu yang kuat. Jadi aku membutuhkan Mito dalam misi ini untuk menyegel para biju. Kemudian Hashirama berkelana bersama Mito untuk mencari para biju. Beberapa tahun kemudian, Hashirama berhasil menangkap para biju. Lalu Hashirama kembali memimpin klan Senju dan berperang melawan Uchiha. Hingga akhirnya Hashirama berhasil mengalahkan Madara dan mengajaknya untuk beraliansi. Madara menyetujuinya. Lalu terbentuklah desa Konoha. Namun aliansi itu tak berlangsung lama karena Madara menemukan tujuan lain. Lalu dia pergi meninggalkan desa. Beberapa waktu kemudian, pertemuan 5 Kage yang pertama dilaksanakan. Hashirama menawarkan biju untuk menandatangani perjanjian aliansi. Akhirnya kelima desa besar menyetujui tawaran Hashirama itu. Beberapa hari kemudian, di Iwagakure terlihat Onoki berbincang dengan Mu. Guru, kenapa kita harus menerima tawaran aliansi itu? Padahal mungkin kita bisa menangkap sendiri biju-biju itu. Kalau seperti ini, rasanya kita jadi bawahan Konoha. Ya, tapi meski kita menerima perjanjian aliansi, Tsuchikage berpesan agar kita tidak menurunkan kewaspadaan. Kita harus tetap menganggap mereka sebagai musuh yang kapanpun bisa menjadi ancaman. Lagi pula, menangkap biju tidak semudah itu. Sebelum ini, aku dengar beberapa desa sudah berupaya menangkap mereka, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Onoki hanya terdiam. Entah manusia seperti apa Hashirama Senju itu. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua sampai di Konoha. Mereka bertemu Madara yang berjaga di perbatasan desa. Kami dari Iwagakure. Kami datang untuk memenuhi undangan Hokage Hashirama. Pergi. Aku diperintahkan Hashirama untuk mengusir siapapun yang ingin masuk ke Konoha. Kenapa? Ini beda dengan kesepakatan? Tuan Hashirama bilang, kita bukan aliansi. Kalian cuma tunduk pada kekuatan Konoha. Lalu jangan pernah sebut nama shinobi itu di depanku. Madara mengaktifkan kekuatan mata Mangekyu Sharingan dan mengeluarkan Susanoo. Terjadi ledakan besar. Mu dan Onoki terlempar jauh. Onoki ambruk kesakitan. Madara sangatlah kuat. Onoki menggenggam sebuah batu, lalu dia bangkit untuk menantang Madara. Kau sepertinya masih ingin menari, tapi kemampuanmu tidak memadai. Madara mengeluarkan kemampuan matanya. Onoki pun tak bisa bergerak. Madara berjalan ke arah Onoki yang terkapar. Akan kukatakan padamu, tujuan Konoha membentuk aliansi hanya untuk menjadikan kalian seperti anjing bawahan. Karena Konoha adalah negara terkuat. Tapi ternyata sekadar untuk jadi anjing bawahan, ternyata kalian tidak pantas. Onoki terlihat sangat marah. Sampaikan itu pada Tsuchikage. Perjanjian aliansi telah dibatalkan. Di Iwagakure, terlihat Tsuchikage dan beberapa petinggi melakukan rapat desa. Kurang ajar. Aku tahu aliansi mungkin tidak akan berjalan mulus. Tapi aku tidak menyangka mereka mengkhianati kita secepat ini. Harga diri kita telah diinjak-injak bagai kotoran. Kita tak boleh tinggal diam. Kita serahkan semua pasukan untuk menyerang Konoha. Mungkin untuk inilah alasan mereka memberikan biju pada kita. Benar. Untuk memulai peperangan, ayo gunakan kekuatan Yonbi dan Gobi untuk menghancurkan Konoha. Di Konoha,
Hashirama sedang berbincang dengan Tobirama. Dia menggendong Tsunade yang masih kecil. Aku benar-benar tidak menyangka akan menghabisi temanku sendiri demi kedamaian. Aku tahu itu adalah keputusan berat, tapi seperti itulah tanggung jawab seorang Hokage. Di akhir hayatnya, yang Madara ucapkan adalah sampai kapanpun kedamaian tidak akan terwujud. Sampai akhir, dia mempercayai itu. Tobirama terdiam. Tiba-tiba terjadi ledakan besar. Hashirama dan Tobirama tersentak. Lalu muncul seorang shinobi. Tuan Hokage, ribuan ninja Iwagakure telah menerobos dinding pertahanan Konoha. Apa? Iwagakure menyerang? Apa yang terjadi? Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Tunggu, jangan gegabah. Perintahkan pada semua shinobi untuk bertahan dan menahan serangan pada Iwagakure. Aku akan mencoba mengajak mereka diskusi untuk menyelesaikan masalah. Baik, Tuan Hokage. Kekacauan terjadi di mana-mana. Terlihat Ruby dan Yonbi telah menghancurkan bangunan-bangunan di desa Konoha. Banyak shinobi yang mati. Penduduk desa juga banyak yang tewas. Tak jauh dari sana, Onoki sedang bertarung dengan ninja Konoha. Di mana Madara Uchiha? Madara sudah terbunuh oleh Hokage Hashirama. Jangan bohong, kalian pasti menyembunyikan dan melindunginya. Lalu Hashirama muncul. Tolong, jelaskan apa maksud kalian. Kita bisa bicarakan dengan tenang. Onoki melihat Hashirama dengan marah. Kenapa kalian menyerang Konoha? Jangan bersikap sok baik seperti itu. Itu sangat memuakan. Katakan, di mana Madara Uchiha? Madara? Kau yang mengirimnya untuk membatalkan aliansi. Kau sudah menghina Iwagakure. Aku tidak akan memaafkanmu, Hashirama. Hashirama terlihat tidak mengerti. Maaf, aku tidak akan melawanmu. Lalu Hashirama pergi. Sial, apa yang sudah kau lakukan, Madara? Lalu muncul seorang shinobi di samping Hashirama. Tuan Hokage, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mereka terus menyerang. Jika hanya bertahan, pasukan kita akan hancur. Sudah banyak shinobi dan penduduk yang tewas. Kita harus melawan. Mendengar itu, Hashirama hanya terdiam. Dia memejamkan matanya untuk berpikir. Lalu dia membuka mata. Kerahkan semua pasukan untuk melawan Iwagakure. Baik, Tuan. Lalu shinobi itu pergi. Perang besar antara Iwagakure dan Konoha pun terjadi. Perang itu terus berlanjut hari demi hari. Lalu terlihat ada dua orang shinobi yang sedang bertarung merasa aneh. Hei kau, bisa kita berhenti sebentar? Kita sudah berperang berhari-hari, tapi tenagaku tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, apa kau tidak sadar, luka di dadamu juga hilang? Oh, benar juga. Kau sudah menebas dadaku, kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Terlihat Tsuchikage juga merasa ada yang aneh. Semuanya berhenti! Semua orang berhenti berperang. Terlihat Tobirama juga menghentikan serangan. Aku merasa perang ini seperti tidak akan pernah berakhir. Apa kalian sadar jika tidak merasa lelah? Dan juga luka di badan kalian menghilang? Orang-orang juga mulai menyadari jika stamina tubuh mereka tetap terjaga meski sudah berperang berhari-hari. Lalu Tobirama melihat Hashirama yang duduk. Kakak, apa yang telah kau lakukan? Terlihat Hashirama duduk membentuk segel tangan untuk mengeluarkan Mokuton. Lalu Tsuchikage melihat di bawah tanah. Terlihat ada akar pohon dari kekuatan Hashirama. Ini? Terlihat Tobirama sedih. Dia sudah wafat? Semua orang memperhatikan Hashirama. Ya,
Sepertinya dia diam-diam mengeluarkan Mokuton dari dalam tanah. Lalu dengan akar itu dia menyalurkan cakranya pada kita semua, hingga kehabisan cakra. Jadi karena itu, tidak ada yang terluka dalam perang ini. Ya, cakra Hashirama membuat stamina meningkat, dan juga kemampuan regenerasi tubuh. Jadi luka seperti apapun akan sembuh seketika. Jadi selama ini, dia terus menyalurkan cakranya pada kita semua yang berperang di sini. Tanpa memilih entah Konoha atau Iwa, dia telah menyembuhkan kita semua. Semua orang terdiam. Tobirama meneteskan air mata. Dia hanya orang bodoh yang terus meneriakan kedamaian. Meski sulit, tapi sampai akhir hayatnya, dia tetap mempercayai jika shinobi pasti bisa saling memahami. Semua hanya terdiam dan terlihat sedih. Hashirama Senju, demi kedamaian, dia rela mengorbankan nyawanya. Aku rasa orang yang memiliki keteguhan hati seperti itu tidak mungkin mengkhianati aliansi. Onoki hanya terdiam. Ayo kita tundukkan kepala untuk menghormatinya. Aku Tsuchikage memerintahkan kalian untuk menyebarkan ini pada dunia. Jika ada laki-laki bernama Hashirama Senju, sang dewa shinobi. Ya! Akhirnya dengan tekad Hashirama, perang Iwa dan Konoha berakhir. Hari itu sang dewa shinobi gugur dalam perang untuk mewujudkan perdamaian. Terlihat Tobirama memakai baju Hokage dan ada orang berambut kuning di dekatnya membawa anaknya. Tuan Hokage kedua, ada usulan dari kami untuk menghilangkan marga Senju pada nama belakang setiap orang di klan. Kenapa begitu? Siapa yang menyuruhmu berkata begitu? Bukan. Kami hanya ingin menghormati Tuan Hashirama Senju. Tobirama terdiam. Saat ini, Tuan Hashirama Senju telah menjadi tokoh dunia dan mendapat gelar Dewa Shinobi. Senju telah menjadi klan yang agung dan telah membawa perdamaian. Kami ingin nama klan tetap murni sampai kapanpun. Jika kami tetap memakai klan Senju pada nama anak dan cucu kami takut di masa depan akan ada orang bermarga Senju yang buruk dan mengotori nama marga itu. Jadi kami semua sepakat untuk menghapus marga Senju. Biarkan yang dunia ketahui jika klan Senju terakhir adalah sosok Hashirama Senju, sang dewa shinobi. Baiklah, aku mengerti. Bersama wafatnya kakak, mulai hari ini, klan Senju telah berakhir.